Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Senang sekali saya bisa hadir lagi dan melayani di tempat ini. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Lukas Kusuma dan Ibu dan seluruh pengurus yang telah memberikan kesempatan untuk saya melayani. Saudara sekalian, saudara perlu bermegah di dalam Tuhan sebetulnya, karena kalau saya perhatikan Pak Lukas Kusuma bukan hanya menjadi berkat di Philadelphia tapi juga di kota-kota lain, dan sekarang Tuhan juga bukakan pintu kesempatan untuk melayani banyak gereja-gereja di Indonesia. Dan kalau saya perhatikan, beliau seringkali melayani di gereja-gereja yang besar, yang bertumbuh dan sedang mengalami kegerakan Tuhan. Dan saya percaya ini adalah kasih karunia, sehingga jemaat Philadelphia pun bisa menjadi berkat bagi Indonesia. Berikan kemuliaan sekali lagi untuk dia. Haleluya. Mari bersama dengan saya, hari ini kita akan baca Alkitab dari Wahyu pasal pertama. Ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Saya akan menyampaikan firman dengan judul Hidup Bergantung kepada Roh Kudus. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Klik. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan, menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh. Dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Amin. Saudara sekalian, sebagai anak-anak Tuhan yang hidup pada akhir zaman, kita harus selalu hidup bergantung kepada Roh Kudus. Karena Roh Kudus selain Allah Tritunggal, dia juga sumber dari kuasa Allah. Kisah 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Ingatkah saudara ketika Yesus ada di atas muka bumi, bagaimana dia bisa melayani dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat heran? Karena ketergantungan kepada Roh Kudus. Kisah Rasul 10 ayat 38 berkata, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Saudara, pada waktu Yesus berusia 1 tahun ketika dia ada di atas muka bumi, boleh saya tanya, apakah dia anak Allah yang hidup? Amin? Ya. Tetapi apakah dia sudah menyembuhkan orang sakit? Belum. Pada waktu dia berusia 15 tahun, apakah dia anak Allah yang hidup? Amen. Ya. Tapi dia belum mengusir setan. Pada waktu dia berusia 29 tahun, apakah dia anak Allah? Ya. Tapi dia belum berjalan di atas air. Kapan dia melakukan mujizat-mujizat, mengusir setan, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan, membangkitkan orang mati? Setelah dia dibaptis di Sungai Yordan dan Roh Kudus turun ke atas dia seperti burung merpati. Waktu lahir, bahkan di dalam kandungan, Yesus sudah dikandung dalam Roh Kudus. Tetapi Yesus kemudian menerima pengurapan Roh Kudus untuk melayani dengan kuasa ketika dia dibaptis di Sungai Yordan. Ini menunjukkan bahwa kalau Yesus sangat tergantung kepada Roh Kudus, betapa kita juga harus tergantung kepada kuasa Roh Kudus yang membuat kita melakukan hal yang sebetulnya tidak mampu kita lakukan dengan kekuatan manusia. Yohanes 14 ayat 12 berkata demikian, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Kadang-kadang ayat ini tidak dibaca sampai habis. Seringkali kita mengutip
Barang siapa percaya, dia melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan yang lebih besar daripada itu. Titik. Padahal ada kalimat berikutnya, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan ini adalah kuncinya. Sebab Yesus pergi kepada Bapa, maka Yesus mengutus Roh Kudus kepada kita. Dan dengan kuasa Roh Kudus itulah kita bisa melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus, bahkan lebih besar daripada itu. Nah, hari ini saya ingin ajak saudara untuk belajar dari kisah kehidupan Rasul Yohanes yang berada di Pulau Patmos, yang merupakan ciri bagaimana orang pada masa sulit ketika dia dikuasai oleh Roh Kudus, dia akan mengalami kemuliaan Allah yang luar biasa. Ada beberapa istilah yang muncul di dalam kitab Wahyu, yaitu dikuasai oleh Roh atau hidup di dalam Roh. Dan ini yang dialami oleh Yohanes dan kita juga harus alami, sehingga kita mengalami penyingkapan rencana Allah di akhir zaman. Dan ini juga merupakan ciri dari orang yang bergantung dan taat kepada pimpinan Roh Kudus. Yang pertama saya perhatikan tadi, menurut Wahyu 1 ayat 9 sampai 11, bahwa orang yang penuh Roh Kudus itu cirinya adalah hidup dalam firman. Tuhan berkata, apa yang kamu lihat, tuliskanlah semuanya dalam sebuah kitab dan kirimkanlah ke 7 sidang jemaat yang ada di Asia Kecil. Sekarang ada di negara Turki. Saya pernah oleh anugerah Tuhan mengunjungi ke 7 sidang jemaat yang ada di sana. Ini berarti yang pertama, Roh Kudus kalau dia hadir, dia akan mengilhamkan kitab suci. Sehingga kita bisa menangkapnya, menangkap maknanya, menangkap maksud Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17 berkata demikian. Dalam 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17 dikatakan bahwa firman Allah memang berfaedah untuk mengajar, yang kedua menyatakan kesalahan, ketiga memperbaiki kelakuan, dan yang keempat mendidik orang dalam kebenaran. Apa tujuan mengirimkan surat ini kepada 7 sidang jemaat? Supaya jemaat dikoreksi, diarahkan agar hidup di dalam kemenangan. Saya percaya sampai hari ini orang bisa berubah ketika dia hidup membaca firman dan mentaatinya setiap hari. Saya tidak pernah dengar ada orang yang berkata demikian. Dulu saya orang jahat, sekarang saya bertobat lahir baru setelah saya membaca buku matematika, fisika, dan kimia alias mafia. Saya tidak pernah dengar orang bilang begitu. Tapi saya sering mendengar orang berkata, dulu saya penjahat, sekarang jadi penjahit Kristen yang saleh karena saya baca kitab suci. Alkitab ini sanggup mengubah hidup kita menjadi baru. Satu kali ada seorang turis dari Inggris jalan-jalan di Afrika. Dan ketika dia jalan-jalan di pantai, dia lihat ada seorang Afrika yang tinggi besar sedang duduk di bawah sebatang pohon kelapa membaca sebuah kitab yang tebal. Waktu turis ini melihat ternyata itu adalah Alkitab dan dia bilang, tahu nggak di negara saya sudah nggak ada orang yang baca Alkitab. Orang kulit hitam ini baca Alkitab, dia lirik itu orang, dia baca lagi. Turis ini bilang, percuma kamu baca Alkitab. Alkitab itu sudah tidak up to date lagi sekarang. Ini orang kulit hitam, lihat ini turis, dia baca tetap Alkitab. Daripada kamu baca Alkitab buang waktu, lebih baik kamu kerja. Saudara, karena menghina terus, berdirilah orang kulit hitam ini tinggi besar. Dan dia bilang, tahu nggak? Saya ini dulu orang kanibal. Tahu kanibal? Suka makan orang. Tapi gara-gara ada misionaris datang ke Afrika, memberitakan kabar dari kitab ini, saya sekarang makan rumput, saya sekarang makan sayur, nggak suka makan orang. Jadi betapa beraninya kamu menghina kitab suci ini. Sekali lagi kau hina kitab suci ini, ku makan juga kau, katanya. Itu menunjukkan apa? Firman itu sanggup mengubah hidup ini menjadi baru. Yosua 1 ayat 8 berkata, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, bagaimana kita mencapai kehidupan yang berhasil dan beruntung? Peta jalannya adalah kitab suci.
Ini akan menuntun kita pada jalan kebenaran. Sampai pada tujuan tanah perjanjian yang Tuhan siapkan bagi kita sekalian. Kalau kita pergi ke kota besar misalnya, dan kita tidak tahu jalanan menuju ke sana, sekarang kita tidak usah khawatir. Karena mobil dilengkapi dengan GPS, Global Positioning System. Saya mau bilang orang Kristen supaya tidak kesasar dalam kehidupan yang tidak ada peta jalannya ini, dia juga harus selalu punya GPS, God's Positioning System. Dan itu adalah Alkitab. Bahasa Inggris susah, bahasa Indonesia lebih gampang. GPS, goblok pasti sampai. Sampai kemana saudara? Sampai pada tujuan, kehidupan yang berhasil dan berkemenangan. Nah, saya mau katakan sebetulnya ada 5 tingkat ilmu pengetahuan yang kita harus mengerti. Yang pertama ilmu tentang Tuhan, yang kedua ilmu tentang manusia, yang ketiga ilmu tentang binatang, yang keempat ilmu tentang tumbuhan, dan yang kelima ilmu tentang benda. Dan ini tidak boleh dibalik karena memang derajatnya begini. Yang paling tinggi Tuhan, yang kedua manusia, yang ketiga binatang, yang keempat tumbuhan, yang kelima benda. Setuju ya? Tetapi sekarang ini justru manusia membalik posisi itu. Ilmu tentang Tuhan sebetulnya adalah teologi. Ilmu tentang manusia, psikologi. Ilmu tentang binatang, biologi, fauna. Ilmu tentang tumbuhan, biologi, flora. Ilmu tentang benda, fisika, kimia. Dunia sekarang membalik posisi ini. Jadi orang selalu berpikir yang paling pinter adalah ilmuwan dalam bidang fisika dan kimia. Bisa dapat hadiah Nobel gara-gara prestasinya. Yang kedua adalah ilmu tentang tumbuhan. Bagaimana gandum yang harus dituai misalnya 6 bulan sekali bisa tiap 2 bulan dituai. Yang ketiga ilmu tentang binatang. Bagaimana bisa jadi dokter hewan. Yang keempat adalah ilmu tentang manusia. Jadi kalau ada orang tua dengar anaknya mau belajar apa kamu? Mau sekolah psikologi. Aduh jangan, ekonomi saja. Jadi psikolog nanti susah cari pekerjaan. Dan yang paling bawah teologi, ilmu tentang Tuhan. Anak paling pinter jadi dokter. Anak kedua pinter jadi insinyur. Anak paling bego jadi pendeta. Lah kalau pendeta bodoh semua gimana jemaatnya? Saya mau katakan ini harus dibalik. Ilmu yang tertinggi adalah mengenal Tuhan. Teologi adalah induk dari semua ilmu. Dan sumbernya adalah dalam Alkitab. Itu sebabnya orang yang dengar firman, belajar firman, itu dia tidak sedang buang waktu, saudara. Banyak orang bilang ngapain ke gereja, dengar khotbah pendeta, buang waktu saja. Padahal ketika kita dengar firman, pikiran kita yang seringkali negatif dan suka bilang tidak mungkin, diselaraskan dengan pikiran Tuhan yang selalu berkata segala sesuatu adalah mungkin. Mazmur 119 ayat 97 sampai 100 berkata demikian. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang titahmu. Lihat, orang yang cinta firman lebih bijaksana, lebih berakal budi, lebih mengerti. Amin saudara. Betapa firman mengubah hidup ini menjadi baru. Sehingga kita punya wisdom. Punya hikmat dari Tuhan. Wisdom itu lebih daripada pintar. Pintar artinya banyak tahu, banyak memiliki informasi di dalam akal. Tetapi bijaksana, berhikmat, itu bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari menjadi sesuatu yang bermanfaat dan berguna. Banyak orang sekarang pinter nomor 1, hikmat nomor sepatu. Saya mau bilang kepandaian bisa saudara peroleh di bangku sekolah. Tapi hikmat hanya datang dari takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Apa sih bedanya pinter sama hikmat? Saya mau kasih cerita, mungkin ada yang pernah dengar. Satu kali
Albert Einstein, manusia yang terpintar di dunia, ketemu dengan Mr. Bean. Tahu Mr. Bean? Lalu Einstein bilang gini, Mr. Bean, berani nggak bertaruh sama saya? Saya nanya sama kamu, kamu setelah itu nanya sama saya. Kalau saya nanya sama kamu nggak bisa jawab, kamu kasih saya uang $5. Tapi kalau kamu yang nanya sama saya pasti bisa jawab. IQ saya tertinggi di dunia. Tapi kalau saya memang gak bisa jawab, saya kasih kamu uang $500. Berani? Berani katanya. Oke, sekarang pertanyaan saya, kata Einstein. Berapa jarak dari bumi sampai ke bulan? Mr. Bean gak jawab, dia hanya ambil dompet, dia kasih $5. Dia bilang, saya gak tahu. Sekarang Mr. Bean yang tanya, Einstein, apa yang naik gunung kakinya 3, turun gunung kakinya 4? Einstein bingung, gak pernah dengar pertanyaan itu. Lalu dia tanya, boleh telepon teman, call a friend? Silahkan katanya. Boleh buka Google? Silahkan. Hampir sejam, sampai keringat dingin keluar, gak bisa jawab. Akhirnya nyerah dia. Dia bilang, oke deh saya nyerah, nih $500 buat kamu. Mr. Bean ambil uang itu, dia senyum-senyum. Einstein penasaran, apa sih naik gunung kaki 3, turun gunung kaki 4? Mr. Bean diam, dia hanya ambil dompet, dia kasih $5 lagi. Dia bilang gak tahu. Tapi dia sudah untung $490. Nah itu adalah hikmah, saudara sekalian. Saya pernah dengar cerita begini, ada orang dari pedalaman Jawa Timur, naik gunung Bromo terus ke ujungnya, baru pertama kali naik pesawat terbang. Datang ke Surabaya, mau tujuan ke Jakarta. Begitu masuk duduk di kelas bisnis, saudara. Padahal tiketnya ekonomi. Lalu begitu yang punya tempat datang, dia bilang, maaf pak, bapak duduknya di mana? Nomor bangkunya berapa? Bapak di belakang, saya di sini. Tidak bisa, siapa cepat dia dapat. Loh ini bukan kuis berhadiah katanya. Pokoknya saya mau di sini. Nggak bisa pak, bapak di belakang. Jadi rame, agak bertengkar. Pramugari menengahi, oh memang bapak di belakang. Tidak bisa, saya pokoknya mau di sini. Saya datang duluan. Wah kan susah kalau menjelaskan sama orang begini. Untunglah ada seorang penumpang dari belakang melihat situasi itu dari kelas ekonomi. Dia datang ke depan dan dia bisiki ini bapak. Bapak itu langsung kaget. Dia ambil tasnya, dia langsung pindah ke belakang. Lalu pramugari berkata, pak diomongin apa kok cepet pindah? Enggak, saya tadi cuma tanya bapak mau kemana. Oh saya dari Surabaya mau ke Jakarta. Oh yang jurusan Jakarta belakang pak, yang depan jurusan Papua, Irian Jaya. Nanti bapak nyasar. Oh gitu ya, langsung pindah saudara. Lah kalau bertengkar sama orang begini kan susah ini. Namanya debat kusir. Perlu hikmat untuk mengatasi semuanya. Saya mau bilang firman Tuhan ini membuat kita lebih bijaksana. Sebab kalau kita tidak baca firman, kita tidak tahu nih situasi yang terjadi apa yang akan ada di depan kita. Tapi kalau firman Tuhan membuat kita bisa melihat melampaui orang lain. Bisa melampaui zaman yang sedang kita hidupi ini. Seperti orang, kalau di Jakarta itu kan sering macet saudara, apalagi kalau orang pulang kantor. Orang ada yang di lantai 2, dia sedang kerja, dia biasa kerja di lantai 2. Begitu dia lihat keluar dari kaca jendela, waduh macet. Sudahlah saya tunggu aja mungkin 1-2 jam lagi, lalu lintasnya lebih cair. Tapi yang kerja di lantai 30 turun dan dia bilang sama lantai 2, ayo pulang sekarang. Itu macet sekali. Iya, tapi macetnya cuma di depan itu. Karena ada kecelakaan, kalau belok lewat gang samping, lewat ke sana udah lancar. Kenapa dia bisa mengerti? Karena dia melihat dari tempat yang lebih tinggi. Saya mau katakan orang yang baca firman bisa lihat dari tempat yang lebih tinggi apa yang akan terjadi. Dan itu sebabnya dia menjadi lebih berhikmat, lebih bijaksana daripada orang lain. Saudaraku, ini dorongan saya. Bacalah firman Tuhan setiap hari. Renungkanlah itu siang dan malam. Engkau tidak akan pernah rugi. Engkau akan mengalami lawatan Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Yang kedua, ciri orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah hidup dalam doa, pujian dan penyembahan. Lihat Wahyu pasal 4 ayat 9-11. Demikian firman Tuhan. Segera aku dikuasai oleh Roh. Lihat kalimat ini muncul lagi. Dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Ayat 9.
Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, karena Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Wahyu 5 ayat 8. Ketika Ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Saudara, ternyata makhluk sorgawi kerjanya adalah memuji, menyembah, mempermuliakan nama Tuhan. Dan mereka melakukan pelayanan kecapi dan cawan emas. Kecapi adalah alat musik, bicara tentang pujian penyembahan. Lalu cawan emas bicara tentang doa. Cawan yang penuh dengan kemenyan adalah doa orang-orang kudus. Berarti orang yang akan tinggal di sorga adalah orang yang dari sejak di bumi ini kesukaannya adalah menjalin keintiman dengan Tuhan dalam doa, pujian, dan penyembahan. Jadi kalau saudara di dunia ini malas kebaktian, malas doa, pujian, penyembahan, lah ngapain saudara pengen ke sorga? Karena sorga itu akan dihuni orang yang pekerjaan utamanya adalah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Saya tidak dibilang bahwa di sorga cuma doa, pujian, penyembahan. Ada banyak pekerjaan yang lain tentunya. Tetapi ini merupakan hal utama. Kalau saudara di gereja saja ibadah paling lama 2 jam. Udah males, udah rasa panjang, udah goyang kiri, goyang kanan, itu pantat. Lalu saudara ingin kebaktian di sorga. Di sorga itu bukan 2 jam. Bisa 2 tahun, 20 tahun, 2 juta tahun, 2 miliar tahun. Apa nggak kesel saudara? Nanti saudara protes sama malaikat. Malaikat, kok kebaktian melulu di sini? Waduh, bosen saya, pindahin aja ke neraka. Lumayan banyak bintang filmnya. Lah kan Tuhan tidak pernah paksa saudara untuk masuk sorga. Jadi orang yang mau masuk sorga kelihatan di sini. Kalau saudara malas kebaktian, rasanya kurang cocok ada di sana. Dan cirinya orang yang kadang-kadang malas kebaktian, walaupun dia sudah datang, badannya ada di sini, pikirannya melayang-layang. Saudara-saudara, udah sini makan di mana ya? Saudara-saudara, karena itu mari kita belajar duduk diam di bawah kaki Tuhan, memuji, menyembah, berdoa kepadanya siang dan malam. Karena itulah panggilan Tuhan dalam hidup kita. Saya perhatikan banyak orang sekarang kalau ke gereja, kalau udah kesel, ada cirinya. Rajin ke toilet, saudara sekalian, ke restroom. Dikit-dikit restroom, masuk lagi. Restroom, masuk lagi. Restroom, dan tidak masuk-masuk. Nah itu cirinya saudara. Pada doa, pujian, penyembahan ini sangat penting. Saya mendengar gereja saudara hari-hari ini sedang berdoa ya. Doa puasa untuk bangsa Amerika dan bangsa Indonesia. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Dan perlu didukung, bukan oleh segelintir orang, tapi oleh seluruh jemaat. Karena kondisi akhir-akhir ini memang sangat memprihatinkan. Bulan September ini akan ada peristiwa-peristiwa penting yang juga akan terjadi di Amerika Serikat, saudara sekalian. Karena itu kita perlu banyak berdoa. Krisis kegoncangan ekonomi dunia sedang terjadi. Dan masalah hal itu pasti akan kena kepada banyak orang, termasuk saudara-saudara yang tidak hidup di dalam doa penyembahan. Tapi saya yakin krisis bisa terjadi. Sebetulnya kekayaan itu tidak kemana-mana. Kekayaan itu cuma pindah. Dan di sini dibutuhkan hikmat Tuhan bagaimana supaya kekayaan bangsa-bangsa itu diberikan kepada orang-orang benar. Amin saudara. Orang yang tidak benar disuruh Tuhan untuk menghimpun. Tetapi kemudian itu semua akan diserahkan kepada orang benar. Sehingga kita tidak perlu takut goncangan apa yang terjadi. Karena kita hidup di dalam doa dan mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. 3,5 tahun kelaparan pernah melanda orang Israel. Tapi Tuhan pelihara Nabi Elia di tepi sungai Kerit.
Dan dia mendapatkan layanan antaran dari burung gagak. Dengan itu dia mendapatkan makanan, hamburger setiap hari. Ada roti campur daging. Sebelum hamburger apapun punya pelayanan delivery service, Tuhan melakukannya. Dan yang menjadi pelayan pengantarnya adalah burung gagak. Berarti apapun kondisi saudara, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Orang yang hidup di dalam doa, pujian, penyembahan, dia akan dibukakan jalannya oleh Tuhan. Doa mendatangkan mujizat dan kuasa Allah secara luar biasa. Saya pernah ceritakan, karena saya tinggal di Bandung, saya melayani jemaat yang ada di sana. Kami memiliki sebuah tempat ibadah yang bisa kita gunakan kira-kira untuk 600 orang sekali kebaktian, tolong diklik. Dan kami gunakan 4 kali ibadah umum dan 1 kali ibadah pemuda pada hari Minggu, next. Tapi kemudian saya berdoa supaya kami mendapatkan sebidang tanah yang lebih luas. Ini 4.000 meter persegi. Tapi kita tidak punya uang untuk membelinya, saudara. Uang gereja sangat terbatas. Lalu kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Minta Tuhan menyatakan mujizat. Tuhan memberkati dengan cara yang luar biasa. Salah satu ibadah ketika saya sedang khotbah, tiba-tiba ada orang titip kepada usher dan dia tulis di catatan itu, Pak Rubin Adi, saya saja yang melunasi semua biaya pembelian tanah. Dia taruh di mimbar dan saya kaget sekali akan hal itu. Saya pikir ushernya yang menulis, ternyata ushernya bilang bukan. Dia tunjuk satu orang duduk paling belakang, tamu dari luar kota, tidak pernah datang ke gereja kami, dan sampai hari ini tidak pernah datang lagi ke gereja kami. Dia hanya sekali-kalinya datang ke gereja kami, dan dia digerakkan Tuhan untuk melunasi semua biaya pembelian tanah. Saya rasa dia sejenis malaikat tanpa sayap yang Tuhan sudah kirim ke gereja kami, saudara sekalian. Dan jangan pernah meremehkan orang yang duduk paling belakang. Karena siapa tahu dia penyumbang terbesar di gereja ini. Haleluya. Kalau udah duduk paling belakang ngantuk, gak suka nyumbang, wah kebangetan saudara sekalian. Jadi akhirnya kami bisa membeli itu tanah. Dari 4.000 meter kami beli sebelahnya sehingga 8.000 meter persegi sekarang. Dan kita urus izin gerejanya. Kita tahu di Indonesia sangat sulit. Tapi Tuhan berikan izin gereja resmi kepada gereja kita. Dan akhirnya kita bikin gereja, konsepnya Stairway from Heaven. Tangga dari sorga. Sebetulnya orang menyebutnya Stairway to Heaven. Saya bilang no. Stairway to Heaven itu agama, usaha dari bawah ke atas. Tapi grace itu artinya Stairway from Heaven. Ada 99 anak tangga dan pada tangga yang ke-100 atau tempat yang ke-100 kita buat wedding chapel di sana untuk orang menikah. Dan kami gunakan sekarang untuk 3 kali ibadah umum pada hari Minggu. Dan ini adalah tempat gedung gereja kami sekarang. 2.500 orang bisa ditampung dalam sekali ibadah. Dan kita buat 3 kali kebaktian. Tempat ibadah yang lama tetap kami pakai, saudara. Karena orangnya nggak mau pindah ke sini. Ya puji Tuhan. Di sana tetap berkembang, di sini juga makin berkembang. Dan setiap minggu kira-kira 30-50 orang baru selalu datang ke gereja kami. Dan kami perkuat pemuridannya. Kami perkuat kelompok selnya. Tiap bulan kami bikin baptisan kira-kira untuk 20-50 orang baru. Karena saya bilang kepada pengurus, kita tidak boleh menghitung jumlah kemajuan gereja dari berapa orang hadir pada hari Minggu saja. Tapi terutama dari berapa jumlah baptisan yang kita lakukan setiap bulan. Karena orang dibaptis pasti dia adalah orang yang benar-benar kita layani dari awal. Sehingga dia terima Yesus dan memberi diri dibaptis. 20-50 orang setiap bulan. Dan kita bersyukur karena banyak lawatan Tuhan sedang terjadi. Dan orang-orang mengalami panggilan untuk bertobat. Saya bersyukur karena di Indonesia walaupun banyak tekanan, tetapi ternyata kuasa Roh Kudus bekerja luar biasa. Gereja makin dihambat makin merambat. Gereja makin dijepit makin melejit. Gereja makin ditebang makin berkembang. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Mungkin kira-kira 20 tahun yang lampau, ketika banyak tekanan terjadi di Indonesia, banyak gereja-gereja yang mulai tumbuh di mana-mana. Kecil-kecil. Tapi sekarang saudara, dari gereja kecil itu tumbuh menjadi gereja-gereja besar. Di Indonesia sekarang sudah biasa
orang bikin gereja untuk 2.500 orang, 5.000 orang, 6.000 orang, 10.000, 15.000, 25.000. Itu sudah biasa, saudara sekalian. Dan kita tidak pernah berpikir hal itu 20 tahun yang lalu misalnya. Kenapa? Karena Roh Kudus bekerja dengan cara yang luar biasa. Dan Allah juga cukupkan semua biayanya dengan cara yang luar biasa. Jemaat kami bukan jemaat orang kaya raya. Tetapi Tuhan mencukupkan biaya. Sekarang mungkin kira-kira asetnya 150 miliar rupiah, saudara sekalian. Dan dari mana kita dapatkan itu? Tuhan kirim dengan cara yang ajaib. Tuhan kirim dengan cara yang dahsyat. Jemaat kami jemaat rata-rata. Ya, seperti saudara juga rata-rata. Rata-rata diberkati Tuhan maksudnya. Haleluya, puji Tuhan. Tapi waktu kita mengandalkan kuasa Roh Kudus di dalam doa, di sanalah mujizat demi mujizat terjadi. Saya percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sama. Dia juga bisa melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Haleluya. Yang ketiga, saudara sekalian, ciri orang yang hidup di dalam kebergantungan kepada Roh Kudus adalah dia hidup sebagai mempelai wanita Kristus. Yang pertama, orang yang penuh Roh Kudus hidup dalam firman. Yang kedua, orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia hidup dalam doa, pujian, penyembahan yang mendatangkan kuasa. Dan yang ketiga, orang yang penuh dengan Roh Kudus hidup sebagai mempelai wanita Kristus. Wahyu 21 ayat 9-11. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh, lihat kata ini muncul lagi. Ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti cahaya permata yang paling indah. Bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. Wahyu 19 ayat 7 dan 8. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Kita yang hidup di akhir zaman harus mempersiapkan diri. Tuhan berkata, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Saya percaya kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Dan hari-hari ini tanda kedatangannya sedang disingkapkan di depan mata kita. Dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata demikian. Mari kita baca bersama. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Jadi Tuhan bilang melalui firman-Nya, sebelum Dia datang akan ada fenomena di langit di mana bulan akan menjadi seperti darah dan matahari akan gelap gulita. Nah, sejak beberapa tahun yang lampau, NASA sudah memberitahukan dalam penelitian ilmiah mereka bahwa pada tahun 2014 dan 2015 ini akan atau sedang terjadi 4 kali blood moon, gerhana bulan di mana bulan akan tampak merah seperti darah, dan akan ada 2 kali gerhana matahari yang semuanya terjadi anehnya tepat pada hari raya Israel. Nah, pada waktu NASA mengumumkan hal ini, mereka tidak pernah menduga bahwa tanggal-tanggal yang mereka sebutkan itu persis dengan 6 hari raya Yahudi ini. Apakah ini rekayasa daripada NASA? Rekayasa daripada orang Yahudi? Saya yakin tidak. Siapa yang bisa mengatur jalannya matahari, bulan, dan bintang? Bukankah Allah yang menetapkannya untuk menunjukkan timetable Allah di atas muka bumi ini? Coba lihat gambar tadi. Saudara, yang pertama gerhana matahari, gerhana bulan, blood moon, sudah terjadi tanggal 15 April 2014 pada hari raya Passover, Paskah Yahudi. Yang kedua 8 Oktober 2014, Sukkot, the Feast
of Tabernacle, hari raya Pondok Daun. 2015, Blood Moon terjadi pada tanggal 4 April yang lalu, pada hari raya Passover, Paskah Yahudi. Dan yang terakhir akan terjadi bulan ini, 28 September 2015, pada hari raya Sukkot, the Feast of Tabernacle. Nah, gerhana bulan ditandai juga dengan gerhana matahari tanggal 20 Maret 2015 yang lalu pada tanggal 1 Nisan, yaitu tahun baru Yahudi menurut versi hukum Taurat yang masih dirayakan oleh orang-orang beragama. Itu sudah terjadi. Dan yang kedua, tolong gambar tadi, adalah tanggal 13 September pada hari raya Rosh Hashanah. Perhatikan, ada dua tanggal pada tahun ini, tanggal 13 September dan 28 September, tepat dua hari raya Israel, Rosh Hashanah, yaitu hari raya peniupan nafiri. Kalau saudara tadi lihat ada teman kita yang tiup shofar, tut. Nah, ini akan ditiup karena Rosh Hashanah sekarang merupakan hari tahun baru Yahudi versi modern. Tut, 13 September. Saudara tahu tahun ini menurut penanggalan Yahudi adalah tahun 5775. Dan itu akan berakhir tanggal 12 September menurut penanggalan Yahudi 29 Elul. Dan tanggal 13 Septembernya memulai tahun baru 5776. Nah, saya membaca ada seorang hamba Tuhan, orang Yahudi latar belakang namanya Jonathan Hahn. Dia menunjukkan ada siklus 7 tahunan. 2001 September terjadi kemerosotan di dalam saham di Amerika sejak 911 terjadi tahun 2001. 7 tahun kemudian 2008 hal itu terjadi juga bulan September. Dan itu akan terjadi lagi pada September tahun ini. Ini apa yang dikatakan Jonathan Hahn dalam bukunya tersebut. Karena itu kita perlu berdoa. Semoga Tuhan memberikan kasih karunia bagi bangsa ini. Saya merasa hukuman Tuhan akan terjadi setidaknya karena dua hal ini. Pertama, karena Amerika mengizinkan aborsi sejak sekian belas tahun yang lampau. Dan itu menyebabkan puluhan juta janin telah mati sampai hari ini. Tidak ada perang, bahkan perang dunia yang menelan korban lebih banyak bila dibandingkan dengan berapa jumlah janin bayi yang digugurkan dalam kandungan di negara ini. Dan setiap pembunuhan merupakan kekejian bagi Tuhan. Dan yang kedua, karena manusia khususnya di negara ini telah menentang ketetapan Allah. Karena Allah telah menetapkan manusia diciptakan dalam pernikahan laki-laki dan perempuan. Dan dua hal ini bisa membawa hukuman Tuhan. Tetapi ketika anak-anak Tuhan berdoa, bertobat, kita berharap supaya Tuhan menunda hukuman tersebut. Terjadi di Amerika. 10 orang benar menyebabkan Sodom dan Gomora seharusnya tidak dibinasakan. Dan saya percaya masih ada umat Tuhan yang berdoa untuk bangsa ini. Haleluya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Karena itu saya dukung saudara untuk melakukan doa dan puasa raya melihat situasi yang ada. Nah, saudara-saudara, ternyata di dalam sejarah pernah terjadi 4 blood moon yang disebut tetrat dari kata Yunani 4. Itu pernah terjadi beberapa kali. Tapi yang tepat Passover, Sukkot waktu diteliti itu hanya terjadi sekali. Selain tahun 2014, tahun 2015. Yaitu tahun 32 sampai 33 Masehi. Apa yang terjadi pada tahun 32 dan 33 Masehi? Tanggal 14 April tahun 32 pada hari Paskah Yahudi, Blood Moon pertama muncul. 7 Oktober tahun 32 pada hari raya Pondok Daun, the Feast of Tabernacle, Blood Moon yang kedua muncul. Blood Moon yang ketiga muncul pada Jewish Passover tanggal 3 April tahun 33 dan yang keempat 27 September 33 Masehi, the Feast of Tabernacle. Yang menarik pada penampakan yang ketiga itu ternyata dilacak balik melalui teknologi modern. Tepat tanggal 3 April tahun 33 gerhana matahari dan gerhana bulan numpuk pada satu hari. Saudara ingat di dalam Alkitab
Pada waktu Yesus disalib, kira-kira mulai jam 9 pagi, jam 12 waktu dia masih disalib terjadi kegelapan. Dan itu berlangsung kira-kira sampai jam 3 sore. Nah, dalam teknologi modern yang melacak peristiwa yang ada, gerhana matahari itu tidak pernah lebih dari 7 menit. Tapi waktu Yesus disalibkan, itu sampai hampir 3 jam. Dan 3 jam terjadi pada waktu siang. Ini bukan karena mati lampu, karena siang hari, saudara sekalian. Jadi gerhana matahari terjadi, malamnya terjadi gerhana bulan. Jadi itu bertumpuk pada satu hari. Dan peristiwa yang terjadi hari itu adalah Yesus mati untuk menebus dosa umat manusia. Saya mau bilang begini. Kalau peristiwa Fourth Blood Moon ini pernah muncul tahun 32-33 Masehi, di mana Yesus mati di kayu salib untuk menebus manusia. Peristiwa itu muncul sekarang, 2014-2015, tepat di mana saya dan saudara hidup. Apa makna yang kita bisa dapat? Saya percaya begini, Yesus yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, akan segera datang kembali untuk mengangkat umat tebusannya menuju kerajaan sorga. Saya tidak bilang tanggal 28 September Yesus akan datang. Tentang hari dan saatnya hanya Bapa yang tahu. Anak manusia tidak tahu, malaikat tidak tahu, pendeta tidak boleh sok tahu. Karena di Indonesia sekarang beberapa orang meramalkan akan terjadi rapture tanggal 28 September. Saya bilang, kita bukan tim perencana kedatangan Tuhan. Kita hanya tim penyambutan kedatangan Tuhan. Tapi kalau bagi saya pribadi, ini adalah sign, tanda. Kalau misalnya saudara dari sini mau ke New York, lalu kemudian ada pelang New York, lalu kemudian ada panah. Bukan berarti New Yorknya ada di sini, New Yorknya masih ada di depan. Ini merupakan tanda. 28 September itu, di mana Blood Moon yang keempat muncul, saya percaya bukan hari itu Tuhan akan datang. Tapi ini adalah pertanda bahwa tidak lama lagi dia akan segera datang. Tapi seandainya dia datang kapan saja, mau tanggal 28, mau tanggal 13, mau nanti malam, biarlah kita berkata, Maranatha, ya Tuhan datanglah dengan segera, dan biarlah aku mempersiapkan diri menjadi mempelai wanita yang kudus di hadapan. Lihat Lukas 21 ayat 25 dan 28. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab apa? Penyelamatanmu sudah dekat. Tuhan bilang, kalau kamu lihat tanda ini, kamu harus tahu kedatanganku sudah sangat singkat. Yaitu ada tanda di langit dan ada tanda di laut. Tanda di laut apa? Deru dan gelora laut. Kita nggak tahu itu apa deru dan gelora laut. Sampai 2004 terjadi tsunami yang melanda Aceh. Kira-kira 250.000 orang di Indonesia mati karena tsunami itu. 20 tahun lalu kita nggak tahu itu tsunami apa. Sunarti kita tahu. Tetangga sebelah rumah kita penjual soto, saudara sekali. Tapi sejak tsunami melanda, semua orang takut. Dan Tuhan bilang, lihat ini sebagai tanda zaman. Satu lagi selain tanda di laut adalah tanda di langit. Dan itu sedang terjadi pada hari-hari ini, pada bulan September ini. Dan itu merupakan tanda bahwa kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu. Apakah dunia akan segera kiamat? Tidak. Karena kiamat baru akan terjadi nanti, masih jauh setelah berdirinya kerajaan 1000 tahun di atas muka bumi ini. Jadi yang akan bisa segera terjadi apa? Rapture, pengangkatan orang percaya. Dan kita nggak tahu kapan itu terjadi. Saudara-saudara, pengangkatan orang percaya akan segera terjadi. Karena itu berjaga-jagalah supaya kita tidak ditinggalkan, tapi diangkat pada hari pengangkatan tersebut. Jadi kalau satu kali saudara bangun pagi, minum kopi, nonton TV, lalu breaking news, tadi malam jutaan orang Kristen saleh di seluruh dunia hilang. Dan kehilangan ini membuat bingung seluruh masyarakat dunia. Kalau saudara mendengar berita CNN tentang hal itu, saudara jangan kaget. Itu hari pengangkatan.
Tapi kalau saudara pagi itu masih bisa minum kopi sambil nonton CNN, berarti engkau ditinggalkan, saudara. Engkau tidak diangkat oleh Tuhan. Karena itu berjaga-jagalah, karena kita tidak tahu kapan waktunya akan datang. Panggilan kita adalah mari kita mempersiapkan diri sebagai mempelai wanita Kristus. Paulus dalam 2 Korintus 11 ayat 2 berkata, aku telah mempertunangkan engkau dengan Kristus, supaya akhirnya engkau menjadi mempelai wanitanya yang suci, yang akan masuk di dalam pesta yang namanya pesta kawin anak domba, di mana orang percaya diangkat dan ketemu Tuhan di udara. Lalu kita akan nyanyi di sana. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Bisa nggak lagunya? Nggak bisa. Ini akan jadi lagu nasional di atas, saudara. Saudara nggak bisa, diturunin lagi loh. Karena itu belajar baik-baik, saudara sekalian. Karenanya sebagai mempelai wanita Kristus, dua hal yang Tuhan tuntut. Hidup di dalam kesucian. Dan yang kedua, memiliki first love. Kasih yang mula-mula. Kita tidak meninggalkan kasih yang mula-mula itu, tapi berkobar dengan cinta kepada Tuhan. Dan hanya ketergantungan Roh Kudus yang memampukan kita melakukan semuanya itu. Saya mau akhiri dengan ini. Saudara pernah dengar Reinhard Bonnke? Hamba Tuhan yang Tuhan pakai dari Jerman untuk menjangkau lebih dari 60 juta orang bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, khususnya di Afrika. Saya pernah datang ke kantornya di Frankfurt, Jerman, dan saya tanya kepada stafnya, dari mana Anda tahu jumlahnya sekian juta? Apa kira-kira? Kan susah ngitung orang. Dia bilang kami tidak kira-kira. Kami menghitung itu dari setiap lembar kartu keputusan yang kami kumpulkan dalam setiap KKR yang dilakukan. Dan sekarang sudah lebih dari 60 juta. Luar biasa. Jadi di sorga saya rasa akan banyak orang hitam bersama dengan kita, saudara. Karena Reinhard Bonnke melakukan itu. Nah, ketua pendoa syafaat dari Reinhard Bonnke selama bertahun-tahun adalah Miss Suzette Hetting. Dan Suzette Hetting ini sekarang punya panggilan melayani di Indonesia. Kantor pelayanannya di Indonesia di gereja kami di Jakarta, di Kelapa Gading. Tapi dia banyak tinggal di Papua, saudara-saudara. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang peka secara rohani. Lalu dia pernah cerita begini beberapa waktu yang lampau. Saya pernah dapat mimpi tentang pesta kawin anak domba. 3 kali mimpi itu datang. Tahun 2000, tahun 2013, dan tahun 2014 yang lalu. Pada tahun 2000 dia cerita, seperti akan ada digelar pesta yang luar biasa di sorga. Tapi banyak orang belum mempersiapkan diri tentang hal tersebut. Tahun 2013, dia mimpi lagi, saudara. Dia mimpi melihat sebuah rumah yang didirikan bagus sekali di atas gunung batu. Bukit batu yang besar. Lalu Suzette tanya kepada Tuhan dalam mimpinya itu, ini rumah buat siapa? Dan Tuhan bilang, ini rumah untuk mempelai wanitaku, karena aku sudah siapkan dan aku segera akan menjemput mempelai wanitaku. Tahun lalu dia mendapatkan mimpi. Mimpinya seperti bersambungan, saudara. Dan susah mengarang mimpi yang menyambung seperti itu kalau bukan ada satu maksud yang Tuhan mau sampaikan. Tahun 2014 dia melihat pestanya hampir dimulai. Dan dia perhatikan sang mempelai pria sudah ada di panggung, sudah ada di pelaminan, menantikan kedatangan sang mempelai wanita. Dan dalam mimpi itu Suzette menjadi representasi daripada gereja Tuhan. Dia mengenakan jubah putih dan kemudian dia berjalan. Dan dia malah hampir berlari karena waktunya sudah sangat singkat dan dia ditunggu oleh sang mempelai pria. Dan dia melihat dalam perjalanan itu banyak orang-orang yang mau masuk ke ruangan tersebut yang ditolak oleh malaikat Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak mengenakan jubah putih dari kain lenan halus. Yang merupakan simbol daripada kekudusan. Dan waktu dia ketemu dengan mempelai pria, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat rindu, sangat mengasihi mempelai wanita. Yaitu gereja Tuhan, umat percaya, saya dan saudara. Tapi Suzette dalam mimpinya itu bilang begini, saya cinta sama Tuhan.
Tapi saya merasa kobaran kasih, kasmaran itu dengan Tuhan, falling in love itu sudah tidak ada dalam hati saya. Saya cinta tapi tidak menggebu-gebu. Saudara bisa bedakan cinta sama kasmaran? Kasmaran itu begini. Kalau orang lagi pacaran kan lihat mata pacar bergetar. Tangan kesenggol bergetar. Kalau udah kawin lama tangan diremas-remas pun tak terasa apa-apa begitu ya. Nah itu beda cinta sama kasmaran. Susat bilang saya cinta tapi nggak berkobar-kobar. Orang kalau kasmaran itu waduh luar biasa. Doanya menggebu-gebu, Tuhan jika dia jodohku, jodohkanlah kami. Jika dia bukan jodohku, jodohkanlah kami juga. Tapi seandainya memang dia bukan jodohku, ya udah aku nyerah sama kehendakmu. Tapi tolong Tuhan, pilihkan orang lain yang wajahnya persis dia, sifatnya persis dia, kayaknya persis dia, semuanya persis dia. Dan kalau Tuhan susah cari orang yang persis dia, yang gampangnya aja deh Tuhan, dia aja deh Tuhan. Nah itu kasmaran saudara sekalian. Ada yang bilang gini, kata orang anggur lebih enak dari apel. Tapi saya sih lebih suka apel daripada anggur. Karena saya lebih suka diapelin daripada dianggurin katanya. Nah itu orang kasmaran saudara sekalian. Lalu di dalam mimpi tersebut Tuhan ngomong begini. Suset, sampaikan kepada umatku dua hal. Aku akan segera datang kembali. Tapi aku hanya bisa dijumpai pertama oleh mereka yang mengenakan jubah putih dari kain lenan halus. Yaitu orang yang hidup dalam kekudusan. Dan yang kedua, aku ingin ketemu dengan mempelai wanitaku yang sedang falling in love. Sedang kasmaran. Dengan kasih yang berkobar. Dan Tuhan sampaikan pada penutup mimpinya itu. Aku melihat sekarang ada banyak umatku. Tidak lagi mengasihi aku dengan kasih mula-mula. Karena mereka terlalu sibuk. Dan kesibukan itu bisa berarti pekerjaan kita sehari-hari. Bahkan kesibukan itu bisa bernama pelayanan. Tuhan sedang memanggil kita untuk bertobat. Meninggalkan segala dosa. Dan kembali pada kasih yang mula-mula. Dan hanya Roh Kudus yang bisa membuat kita melakukan hal itu. Roh Kudus, urapilah kami supaya kami menjadi mempelai wanita Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri, kita berdoa. Saya ajak kita nyanyi sebuah pujian. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. G. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan
Saya percaya tidak lama lagi Tuhan akan segera datang. Kita tidak tahu kapan, tapi segera kedatangannya sudah di ambang pintu. Siapakah yang Tuhan cari? Orang yang hidupnya dikuasai Roh Kudus, sehingga dia selalu memiliki firman di dalam hatinya. Firman yang membuat kita memiliki iman. Karena Alkitab berkata, jika anak manusia datang, adakah dia menemukan iman di bumi ini? Biar kita selalu beriman, bahkan di tengah segala tekanan, penderitaan, kesulitan, ancaman. Kita selalu beriman, karena ada firman dalam hidup kita. Tuhan sedang mencari umatnya yang menjalani keintiman dengan Dia dalam doa, pujian, penyembahan setiap waktu. Dan saya percaya kalau gereja di tempat ini mengadakan doa puasa selama 1 bulan pada bulan September, ini adalah petunjuk yang jelas. Tuhan sudah memberikan pesan, warning, peringatan supaya kita lebih melekat kepada Dia. Dan adakah di antara kita yang hari ini mau bertobat? Kalau kita menyadari kita tidak mengenakan jubah putih dari kain lenan halus. Atau kalau saudara sudah lahir baru, engkau sudah mengenakan jubah putih, tapi masih banyak noda, kerut, cacat celah. Katakan, ya anak domba Allah, basuh aku dengan darah. Basuh pikiranku yang kotor. Basuh mata dan telingaku yang kotor. Basuh hati dan hidupku yang kotor. Saya mau bertobat ya Tuhan. Bahkan kalau ada yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan tunda. Ini waktu yang paling tepat untuk engkau bertobat, menerima Yesus sebagai Juru Selamat, dan engkau dilahir barukan. Dan biarlah hatimu selalu cinta dengan cinta yang berkobar-kobar kepada Yesus. Minta kepada Roh Kudus membangkitkan gairah akan cinta yang mula-mula, supaya waktu Dia datang engkau tidak ditinggalkan, tapi kita diangkat naik di dalam awan kemuliaan bersama dengan Yesus masuk di dalam kerajaan sorga. Kalau itu kerinduan hatimu, mari angkat tanganmu tinggi dan katakan, urapilah kami ya